Reva dan Bisikan Mereka, karya K.F. Junaidi, Nini Natau Imanina. Bab 1, judul, Bisikan di Kala Senja. Udara pedesaan di tahun 2001 selalu membawa aroma tanah basah dan daun kering, sebuah ketenangan yang tak lekang oleh waktu. Seolah dunia luar yang riuh tak mampu menembus batas-batas hijaunya persawahan. Rumah Pak Man, seorang petani yang kulitnya legam terbakar matahari, dan Bu Ati, mantan TKW yang kini mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga, berdiri sederhana namun kokoh di tengah hamparan sawah. Dinding kayu yang sudah lapuk, atap seng berkarat, dan lantai tanah yang dingin adalah saksi bisu setiap tawa, tangis, dan doa yang terucap di dalamnya. Mereka punya 4 anak, Mbak Roh si sulung yang kalem, pendiam, namun memiliki insting tajam yang seringkali diabaikan. Asep si anak tengah yang usil, berani, dan selalu mencari perhatian. Mbak Nurul yang periang, selalu mencoba membuat suasana ceria, namun di balik keceriaannya tersimpan kegelisahan yang mulai tumbuh. Serta si bungsu, Reva, gadis kecil berusia 5 tahun yang periang dan penuh tawa. Namun, tawa Reva, belakangan ini, seringkali dibarengi dengan hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah ada melodi lain yang terselip di dalamnya, melodi yang seharusnya tidak ada. Senja itu, seperti senja-senja lainnya, ketika jingga mulai memudar di ufuk barat dan bayangan pepohonan memanjang seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram bumi, Reva sedang asyik bermain sendiri di teras belakang. Suara jangkrik mulai bersahutan, mengisi keheningan yang perlahan merayap. Tangannya mengayun-ayun di udara kosong, seolah menepuk-nepuk sesuatu yang tak terlihat. Bibirnya bergerak-gerak, gumaman-gumaman kecil keluar dari sana, sesekali diselingi tawa renyah yang terdengar janggal. Jasmine, jangan nakal, ucap Reva dengan nada menegur, tawanya pecah, menggema aneh di tengah senja yang remang. nanti Reva bilangin ibu loh. Bu Ati yang sedang menjemur pakaian di dekat sumur, tangannya sesekali menyeka keringat di dahinya, hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tak sampai ke mata, karena ada desiran halus di hatinya setiap kali Reva menyebut nama Jasmine. Nama itu asing, Reva tak punya teman sebaya di dekat rumah, apalagi teman khayalan dengan nama seunik itu. Main apa, Enduk? Kok ngomong sendiri? Tanyanya lembut, mencoba mengusir kecemasan yang tiba-tiba mencengkram. Reva menoleh, matanya berbinar-binar. Sorot polos anak kecil yang tak memahami beban pikiran orang dewasa. Ini Bu, Jasmine lagi ngumpetin sendal Reva. Dia bilang, Reva harus nyari, biar pinter. Bu Ati terdiam sejenak. Sendal Reva memang hilang sejak pagi. Mereka sudah mencarinya di mana-mana, namun tak ditemukan. Sudah. Desis Bu Ati, suaranya sedikit lebih kaku dari biasanya. Mainnya jangan aneh-aneh. Ayo masuk. Sudah mau maghrib. Reva patuh, namun sebelum masuk, ia menatap ke sudut teras yang diselimuti bayangan. Senyumnya mengembang lebar, terlalu lebar untuk seorang anak berusia 5 tahun. Dah Jasmine, jangan ngumpet terus. Besok main lagi ya. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah suara menyerupai tawa anak kecil terdengar samar-samar dari arah teras belakang. Namun itu bukan tawa Reva, itu adalah tawa yang lebih dingin, lebih melengking, seolah mengukir ketakutan di udara malam. Bab 2, judul, kehadirannya membawa aura dingin yang mencengkam. Malam itu, seperti biasa, keluarga Pak Man berkumpul di ruang makan sederhana mereka. Aroma sayur asam dan ikan asin memenuhi ruangan. Kehangatan yang seharusnya terasa nyaman, sebuah kehangatan yang mendefinisikan sebuah rumah. Namun, Bu Ati merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin tiba-tiba menyusup dari arah dapur, menusuk kulit, seperti jarum-jarum es yang menancap perlahan, padahal pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Ia melirik Reva yang sedang asyik menyuap nasinya. Gadis kecil itu tiba-tiba berhenti makan, sendoknya melayang di udara. Matanya terpaku pada dinding dapur yang gelap, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Bu, Jasmine bilang, jangan banyak-banyak makan sambal. Nanti perutnya sakit. Kata Reva polos, menunjuk ke arah mangkuk sambal di tengah meja. Suaranya terdengar jernih, namun ada nada aneh yang terselip di sana,
seperti gema yang tak seharusnya ada. Bu Ati terkesiap. Ia memang penggemar sambal, tetapi Reva tak pernah sepeduli itu sebelumnya, apalagi sampai tahu kebiasaan makannya. Siapa Jasmine, Nduk? Kok tahu ibu suka sambal? Tanya Bu Ati, berusaha terdengar santai, meski jantungnya sudah berdebar tak karuan. Ya Jasmine tahu, Bu. Dia kan di sini terus. Jawab Reva sambil melanjutkan makannya, seolah ucapan itu adalah hal yang paling normal di dunia. Pak Man, yang sibuk menyendok nasi, hanya menggeleng. Sudah, itu cuma imajinasi Reva saja. Anak kecil memang suka begitu. Katanya, mencoba menenangkan diri sendiri dan istrinya, namun nada suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Namun, Baroh, sang kakak sulung yang duduk di samping Reva, merasakan sesuatu yang lain. Ujung jarinya terasa dingin, seolah ada hembusan napas beku di dekatnya, menembus lapisan kulitnya. Ia menoleh ke arah Reva, lalu ke arah dapur. Tak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan yang menari di bawah cahaya lampu minyak. Tapi ia bersumpah, ia melihat sekilas bayangan seperti tiang asap tipis bergerak cepat di sudut ruangan, secepat kilat, menghilang seolah tak pernah ada. Bu, kok dingin banget ya? Tanya Mbak Roh, suaranya sedikit bergetar, memecah keheningan yang mulai mencekik. Mbak Nurul, yang duduk di seberang, menyahut dengan nada ceria khasnya. Mbak Roh ini paling cuma kecapekan atau mungkin angin masuk dari mana gitu. Reva sini, cobain ayam gorengnya. Enak banget loh. Ia mencoba mengalihkan perhatian, seolah keanehan itu hanyalah khayalan, sebuah permainan pikiran yang tak perlu diambil pusing. Bu Ati hanya mengangguk, hatinya tidak tenang. Sejak Reva mulai berteman dengan Jasmine, hal-hal aneh mulai sering terjadi. Barang-barang yang berpindah, suara bisikan tak jelas, dan kini, hawa dingin yang tak wajar. Sebuah perasaan dingin yang bukan disebabkan oleh cuaca, melainkan oleh kehadiran yang tak diinginkan.